Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bagaimana kabarnya? Pastinya baik kan ya. Eh, Dalam pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang bahayanya seks bebas. Bahayanya seks bebas ya teman-teman. Di dalam seks bebas sendiri itu ada pengertiannya. Pengertian seks bebas ini merupakan kebiasaan melakukan seksual secara bebas, dilakukan secara bersering-sering atau sering dilakukan oleh mereka yang menentang atau merasa enggan jadi diri mereka terikat dalam suatu pernikahan yang suci. Orang yang telah mempertaruhkan hawa nafsunya sendiri akan terasa sangat tidak puas jika menyalurkan nafsu biologisnya kepada istri atau suami sahnya saja. Jika mereka dengan bebas dan leluasa dapat menyalurkan hasrat kelaminnya, maka kepada siapapun yang dikehendakinya dan yang menghendakinya, maka pernikahan tentu saja hanya menjadi belenggu dan rantai amat kuat yang memasung habis keinginan untuk mempertaruhkan nafsunya sendiri. Menurut artikel yang saya baca juga, dorongan seks sifat alami seperti lapar, haus, sehingga pemuasan juga harus dialami. Seks bebas harus juga dapat diwujudkan secara penuh agar dapat memperkaya atau pembentukan kepribadian manusia. Pembatasan kegiatan seks bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmiah di bidang fisiologis, psikologis, dan sosial yang mengajurkan kebebasan. Kegiatan seks merupakan masalah pribadi dengan partnernya. Pada saat itu belum ada dampak sosialnya dan tidak menuntut adanya jaminan sosial begitu. Undang-undang perkawinan dan perceraian seringkali memaksa orang-orang atau seorang suami istri untuk memenuhi aturan dan norma sebagaimana yang telah dituangkan ke dalam undang-undang. Ya, jadi seperti itu ya gambaran pengertian seks bebas. Selanjutnya ada pandangan remaja tentang seks. Nah, ini akan saya sedikit sampaikan pandangan remaja khususnya kepada adik-adik semuanya, adik-adik dan teman-teman semuanya ya. Pandangan terhadap seks kian berubah ya. Remaja dengan sikap serba bolehan sebagaimana menganggap hubungan seks pranikah tidak perlu dipersoalkan. Tidak jarang di kalangan remaja mahasiswa melakukan hubungan pranikah di hotel, kos, dan tidak jarang di rumah ketika rumah keadaan sepi. Nah, hubungan seks pranikah umumnya berawal dari masa pacaran. Pada masa pacaran ini hubungan intim mulai dilakukan kalangan remaja, baik pelajar, mahasiswa, pemuda-pemudi tidak sekolah. Mereka tinggal di kota atau di desa. Waktu pacaran tergiur melakukan jumbu rayu, pelukan, cium, dan apabila bergejolak nafsu tidak terkendali berkelanjutan ke hubungan badan. Ironis memang saat pacaran ini pemuda atau sang pacar mulai mengarahkan rayuan gombal berhubungan seks dengan coba-coba seperti itu. Lalu apa saja sih faktor yang mempengaruhi seks bebas? Tidak bisa dibantah bahwa manusia sesungguhnya adalah makhluk yang tidak bisa dilepaskan dari seks, karena sejak awal manusia terlahir ke dunia merupakan akibat adanya hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Dan menurut artikel yang saya baca, ada yang menyebutkan masalah seksual pada remaja timbul karena
faktor-faktor tertentu, seperti contohnya perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual remaja. Penyaluran itu tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia perkawinan, baik secara hukum maupun secara norma sosial. Yang makin lama makin menuntut persyaratan yang tinggi untuk perkawinan, seperti pekerjaan, persiapan pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada usia perkawinan ditunda. Sudah dijelaskan dalam norma-norma agama tetap berlaku di mana seseorang dilarang untuk melakukan hubungan seks sebelum nikah. Walaupun sudah tunangan, masih belum boleh karena belum sah secara agama. Selanjutnya, kecenderungan pelanggaran makin meningkat karena adanya penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media massa. Dan dengan adanya teknologi canggih ini, orang merasa dibantu seperti tutorial ya, malahan bukan untuk menjadi pembelajaran bahwa yang benar atau yang buruk seperti itu. Selanjutnya, adanya pergaulan yang semakin bebas antara pria dan wanita dalam masyarakat. Sebagai akibatnya, perkembangan peran pendidik wanita sehingga kedudukan wanita makin sejajar dengan pria, seperti itu ya. Terus ada dampak dari seks bebas. Dampaknya sebagai berikut ya teman-teman. Pastinya dampaknya tersebut adalah penyakit seperti klamidia. Klamidia itu seperti penyakit pria yang muncul adanya dimulai dengan gejala berupa peradangan dalam saluran kencing, demam, keluaran cairan dalam penis, rasa sakit atau rasa berat pada kantong buah zakar ya, seperti itu. Sedangkan wanita sendiri ditandai adanya saluran kemih atau serviks, infeksi di rahim, iritasi dan keluarnya cairan yang tidak biasa di vagina, rasa panas saat buang air kecil, sakit perut bagian bawah, dan terjadinya pendarahan di luar menstruasi. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada sifilis. Nah, sifilis atau penyakit ini bisa disebut dengan raja singa. Nah, penyakit ini disebabkan bakteri Treponema pallidum. Ini memiliki masa penularan yang berkisar antara 10 sampai 90 hari. Sifilis ditandai dengan gejalanya timbul luka kecil dengan karakteristik bundar, hampir selalu muncul di dalam atau sekitar alat kelamin, anus, atau di mulut, seperti itu ya. Sejumlah orang tidak mengalami gejala lanjutan sifilis, tetapi jika tidak diobati, penderitanya bisa mengalami kebutaan, tuli, borok pada kulit, penyakit jantung, kerusakan hati, lumpuh, hingga kematian, seperti itu. Selanjutnya ada infeksi jamur. Nah, bagi wanita yang terjangkit infeksi jamur, ciri-cirinya dapat berupa terasa gatal di sekitar area vagina, sedangkan untuk pria akan muncul warna merah pada ujung penis. Jika sudah parah, area tersebut akan tampak seperti luka bakar. Nah, selanjutnya ada HIV atau AIDS. Penyakit ini terjadi akibat infeksi virus human immunodeficiency atau virus HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh. HIV ini dapat ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam atau aliran darah dengan cairan yang mengandung virus HIV. Cairan tersebut meliputi darah, air mani, cairan vagina, atau air susu ibu. Jika tidak segera ditangani, HIV dapat berkembang menjadi suatu penyakit mematikan yang disebut dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS. Nah, berikut adalah sedikit cara ya teman-teman untuk menangani agar tidak terjerumus dalam seks bebas, yaitu yang pertama, memperkuat pendidikan agama.
Yang kedua, mempererat hubungan dengan orang tua, hubungan orang tua dan anak ya seperti itu. Yang ketiga ada pendidikan seks pada anak atau pada masa remaja seperti itu. Yang keempat, menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Yang kelima, memperluas pengetahuan. Nah, cara menangani agar tidak terjerumus dalam seks bebas seperti 5 contoh tadi yang saya sampaikan ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.